Sekarang sekali lagi kita mempersiapkan diri masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih dari apa yang kami dengar dari sharing barusan tidak menjadi satu hal seperti informasi atau pengumuman saja di telinga kami, tapi menjadi doa bersama kami sebagai bagian dari gereja Tuhan yang berperang di tengah zaman ini. Kami menyadari si iblis tidak tinggal diam dan terus berusaha menggocor dan menghancurkan gereja dari dalam. Karena itu Tuhan, biar kami bersama-sama memikirkan kerajaan-Mu. Baik kami secara internal di dalam gereja kami, gereja lokal, kami bergumul, mempersiapkan, membentuk kami di antara kami sebagai gereja. Baik kami memikirkan keluar bagaimana kami menjadi gereja yang menjadi saksi, menerangi dan mendukung pelayanan gereja-gereja di luar sana yang juga memiliki hati yang sama. Berkatilah ya Tuhan, pimpinlah. Dan sekarang kami merindukan untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, beranugerahlah kepada kami, nyatakanlah firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan eksposisi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kita melanjutkan, dalam minggu lalu kita telah mendengar kesaksian pertobatan dari Lydia, dan kita sekarang melanjutkan dari pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-40. Agak sedikit panjang ya, kita baca bergantian. Kisah Para Rasul 16 dari ayat 19 sampai yang ke-20. Berbicara tentang pertemuan manusia dengan Injil yang adalah pertemuan yang mengubah hidup. Di dalam hal ini kita boleh mengerti bagaimana anugerah Allah yang bekerja bagi semua orang dari semua latar belakang. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 16 sampai 18, lalu jemaat 19, demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat yang ke-40 dari Kisah Para Rasul 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan terlebih dahulu 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Hamba budak, maksudnya budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Lalu ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau, memerintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jemaat 19. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka.
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melepaskan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Terus sekalian, di dalam pembahasan kita sebelumnya kita telah mendengar bagaimana kisah pasal 16 ini menjadi perjalanan misi Paulus yang kedua. Tetapi telah berganti partner, sekarang Paulus pergi bersama Silas, bersama Timotius dan bersama Lukas yang menulis kisah para rasul ini. Maka perjalanan misi kedua ini pertama kali langsung Tuhan pimpin keluar dari Asia untuk naik ke atas menuju ke Eropa. Dan kota pertama yang dilayani di Eropa adalah kota Filipi. Dan disinilah penginjilan pertama kali terjadi di Eropa. Dan kota yang sangat besar, kota kosmopolitan. Banyak orang-orang kaya, para jenderal-jenderal pensiunan dari kerajaan Roma ada di sana, sehingga pasar-pasar barang mewah juga ada di sana. Maka di dalam pelayanan Paulus, Tuhan menggerakkan dia semakin menuju ke Roma yang adalah pusat bumi pada saat itu, kerajaan terbesar di dunia pada saat itu, dan semakin jauh dari Yerusalem. Maka demi satu tujuan saja Paulus rela mengerjakan semua ini, hanya untuk mendeklarasikan Injil Kerajaan Allah di dalam Kristus, bahwa satu-satunya sebagai jalan keselamatan, dan semakin tersebarlah berita ini. Ini misi perjalanan Paulus. Maka Lukas sengaja mencatat di dalam perjalanan misi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Eropa, dua kisah utama yang dinyatakannya. Jadi pasal 16 pasal 17 bicara tentang perjalanan misi kedua ini. Tapi di dalam perjalanan kedua pertama kali yang dicatat pasal 16 ini, yaitu kisah di Filipi ini, terjadi dua kisah utama yang mau disampaikan oleh Lukas, yaitu kisah 3 jenis pertobatan dari 3 jenis kelompok yang berbeda di kota Filipi. Ini kisah pertamanya. Serta kisah kedua yang mau dicatat adalah kisah pemenjaraannya Paulus. Tadi yang kita bacakan ya. Nah, di dalam kisah pertama, 3 jenis pertobatan dari 3 kelompok yang berbeda di kota Filipi sengaja dideskripsikan, diceritakan panjang oleh Lukas. Kalau kita melihat kisah-kisah sebelumnya, ada kisah seperti perwira Romawi bertobat, kisahnya panjang. Ada kisah seperti sida-sida Ethiopia, kisahnya panjang. Tapi ada kisah di mana Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, gak dideskripsikan siapa. Nah, kadang ada ceritanya pendek tapi langsung perubahan besar. Kadang ada cerita-cerita personal orang bertobat diceritakan. Nah, ini yang kita mau melihat, apa maksudnya? Kenapa ada ceritanya khotbah Petrus 3.000 orang bertobat? Kenapa ada cerita satu-satu orang diceritakan? Jadi ada motifnya. Bukan untuk menunjukkan bahwa setiap kali orang bertobat langsung diberi kesempatan untuk memberi kesaksian dan segala macam. Bukan, tapi motif naratifnya yang kita harus lihat. Nah, dalam hal ini 3 jenis. Yang pertama, Lydia penjual kain ungu, mewakili golongan manusia dari status sosial tinggi tetapi menerima Injil. Yang kedua, mewakili golongan orang paling rendah di dunia, yaitu budak perempuan. Sudah budak perempuan lagi.
di dalam konteks zaman itu ya, itu sangat rendah. Maka dia dengan roh tenung dari status sosial paling rendah. Tetapi dia pun diberi anugerah untuk mengenal Kristus. Dan yang ketiga, kepala penjara Filipi dari status sosial menengah. Ya dia veteran tapi bukan yang sampai tingkat jenderal, maka hanya dikasih jabatan sebagai kepala penjara. Itu bukan jabatan tinggi sebenarnya, karena urusannya sama penjahat-penjahat begitu ya. Jadi ini hanya golongan orang menengah, ya secara status istimewa, dia punya kewarganegaraan Romawi tentunya sebagai kepala penjara, tetapi secara ekonomi dia bukan orang status sosial tinggi. Nah ini yang menjadi kisah dari 3 jenis kelompok yang berbeda yang menjadi orang-orang yang menerima Injil yang akan kita lihat. Lalu kita akan belajar juga melihat kisah pemenjaraan Paulus dan Silas. Pertama kita melihat di dalam kisah dari 3 kelompok yang berbeda. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mendengar berita tentang Lydia, mewakili golongan kelas atas. Bagaimana anugerah Allah bekerja di dalam dia. Seorang yang pinter, orang yang mengerti arti berdagang, orang yang belajar. Tetapi Allah juga mengubah hidupnya. Dan buah pertobatan dari Lydia, dia tidak hanya melihat keselamatan itu secara individu demi kepentingannya, tapi bagaimana dia mengerti anugerah keselamatan itu untuk menjadi anugerah yang memakai dia. Itu sebab dia berpikir bagaimana Paulus dengan rekan-rekan sepelayanan bisa melayani dengan maksimal. Maka mereka pun butuh pertolongan. Maka Lydia ngotot untuk mereka tinggal di rumahnya. Dia dengan ekonomi yang baik, dia mendukung pelayanan Paulus dan rekan-rekan selama di Filipi. Mereka boleh melayani dengan bebas dengan segala kebutuhan yang disediakan juga oleh Lydia. Ini Lydia. Maka setelah pertobatannya dikatakan dia dan seisi rumahnya. Kata seisi rumah bukan hanya keluarga, tetapi berarti seluruh pegawai-pegawai di rumah itu juga mendengarkan Injil dan menerima diri untuk dibaptis. Maka seisi rumah dari Lydia dibaptis. Ini dicatat di dalam awal-awal pasal 16. Dan ini menjadi kisah kedua Bapak Ibu sekalian, yang dimana dikatakan satu keluarga, seisi keluarga dibaptiskan. Pertama dari pelayanan terhadap Cornelius, perwira Romawi itu. Sekarang kepada Lydia di kota Filipi, seisi keluarga dibaptis. Nah ini kisah yang sebelumnya sudah kita dengar. Sekarang kita melihat 2 kisah lagi di dalam hari ini tentang pertobatan dari 2 kelompok yang totally berbeda dengan Lydia. Pertama pertobatan seorang budak perempuan, anonim dia, tidak disebut, tidak dikasih tahu siapa namanya. Nanti kita lihat apa poinnya dari 3 jenis ini diceritakan ya. Maka tetapi kita lihat dulu deskripsinya di dalam pertobatan budak perempuan. Dia mewakili golongan orang-orang marginal, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak masuk hitungan, orang-orang yang dipandang pun tidak, kelas paling bawah di dalam strata sosial. Pertama dikatakan di situ bahwa ia budak perempuan dan ia memiliki roh yang dengannya ia dapat meramal masa depan, atau dikatakan di situ roh tenungnya itu secara hurufiah dalam bahasa aslinya, ia memiliki roh ular piton. Ular piton itu kan ular yang paling gede kayak anaconda gitu ya. Ya orang taunya piton. Ini merujuk sebenarnya kepada ular dalam mitologi Yunani yang merupakan penjaga dari kuil dewa Apollo. Nah jadi dewa pengetahuan, orang mau datang, maka itu yang namanya roh ularnya ini. Jadi segala pengetahuan hikmat itu ada kepada dia karena dia dipenuhi ular penjaga dari kuil Apollo. Maka wanita ini hidup dalam lapisan terendah dari kehidupan sosial. Dia sebagai budak, dia tidak punya hak, bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak punya hak. Walaupun dia punya kompetensi, tanda petik kompetensi, sebagai ahli peramal untuk masa depan orang. Justru karena status budaknya, seluruh kemampuannya itu dieksploitasi oleh tuan-tuannya, para pemiliknya. Jadi orang-orang kaya mau pikir dapat untung, datang bayar mahal kepada tuannya, maka si wanita ini meramalkan orang itu pulang dengan kekayaan, si tuannya dapat kekayaan, dia sendiri tidak dapat apa-apa. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Dia menghasilkan banyak keuntungan dari cara si iblis
yaitu dengan roh tenung tadi itu, tetapi bukan buat dirinya sendiri. Maka saat Paulus dan teman-temannya di dalam perjalanan pelayanan yang dikatakan pergi ke pinggir sungai untuk ketemu dengan orang-orang yang suka berdoa. Enggak ada sinagog di Filipi. Orang Yahudi tidak masuk hitungan bagi orang Filipi. Maka orang-orang penganut agama Yahudi hanya bisa di pinggir kota untuk berdoa di tempat doa. Jadi bukan di sinagog. Jadi Paulus senantiasa pergi ke situ, telah menginjili Lydia di situ dan semua orang di situ. Jadi tiap hari dia melakukan pengajaran ke situ. Sembari berjalan ke pinggir kota, jadi kurang lebih ya sudah mulai dari perjalanan dari rumah Lydia kurang lebih ya tentu di pusat kota, orang kaya, orang penting dia. Maka dia berjalan ke pinggir kota, setiap kali berjalan bertemu dengan wanita ahli nujum ini. Maka setiap kali mereka berjalan, sang wanita ini mengikuti mereka sambil berteriak. Saya baca tadi ya. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Ini kalimat pertamanya. Dan dikatakan juga mereka memberitahu jalan untuk keselamatan. Dua hal ini yang dideklarasikannya. Hari pertama Paulus lewat, hari kedua Paulus lewat, berhari-hari lamanya dia terus melakukannya, baru Paulus menghardikkan. Ini yang terjadi ceritanya. Maka mari kita melihat apa maksud dari kalimat ini. Kenapa Paulus pertama mendiamkannya, kenapa Paulus akhirnya menghardiknya. Saudara, Paulus mendiamkannya bukan karena bagus dapat publisitas. Saya dikasih tahu bahwa saya hamba dari Allah yang maha tinggi dan saya dikasih tahu untuk memberitakan berita keselamatan. Jadi nanti makin banyak orang mau dengar saya. Begitu kan ya? Bukan karena itu Paulus mau berdiam. Tetapi dia mengerti di dalam pemikiran Paulus sebagai orang Romawi. Dia tahu geopolitik di dalam sebuah kota. Ketika sebuah kota itu sudah punya sistem, tidak boleh diganggu. Makanya Paulus tunggu, tidak langsung sembarangan. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam hikmat melayani Tuhan itu satu hal. Tapi melangkahkan kaki dengan hikmat itu lain hal. Di satu sisi saya pergi pelayanan ke Sumba bersama dengan jemaat Tuhan. Tapi ulang-ulang saya bilang, mari bergumul dengan kearifan lokal. Mari beradaptasi dengan kearifan lokal. Ini bukan semangat kompromi. Tapi inilah yang disebut dengan semangat bijaksana. Kalau saya buru-buru langsung datang ke Sumba. Saya tahu di Sumba ada pergumulan tentang misalnya ya. Tentang adat istiadat tentang belis. Bahwa di sana ada lamaran untuk maharnya harus bayar mahal sekali dan segala macam. Sehingga jika mahar ini tidak tercapai, maka mereka tidak boleh diberkati di gereja. Di dalam adatnya, adat utama dulu, selesai adat baru diberkati di gereja. Tapi ini dua sudah cinta. Jadi kalau nggak sampai nanti adatnya, nggak bisa adatnya, maka nggak boleh di gereja, nggak boleh diberkati. So, bagaimana? Mereka kumpul kebo. Dengan catatan, si pria tidak boleh bawa wanita dari kampung halamannya. Jadi si pria harus tinggal di kampung halaman si wanita. Sampai dia nanti kumpulkan uang, sampai tuntutan belis itu sudah terpenuhi. Misalnya ya suka-suka lah di situ 10 kuda, 50 sapi, ya berapa M gitu kan ya. Nah semua itu sudah terpenuhi, baru boleh bayar, baru nanti diberkati di gereja. Ada anaknya sudah SMA, SD, macam-macam anaknya. Lu sudah punya anak baru diberkati di gereja. Nah hal yang kayak gini. Kalau saya datang ke Sumba langsung, bertobatlah. Orang jemaat di GKS sesat. Lah itu orang gila bilang kayak gitu. Itu bikin huru hara. Tetapi kita mengerti di dalam pergumulan mereka sendiri bagaimana untuk merangkul. Tetapi bagaimana untuk menarik orang bertobat. Satu-satu dari agama leluhur mereka. Tidak gampang. Nah hal ini juga lah yang dilakukan oleh Paulus ketika dia ada di kota Filipi. Walaupun dia warga negara Romawi. Tapi setiap kota dari kependudukan warga negara Romawi beda-beda sistemnya. Maka dia harus memahami. Berarti di dalam hal ini konteks geopolitik dan sistem ekonomi dan politik di Filipi sangat berkait dengan wanita ini. Makanya dia tidak buru-buru menghardiknya. Jadi bukan karena demi mendapatkan publisitas dari wanita ini.
Sebab Paulus juga tahu apa yang diberitakan wanita ini tidak benar. Loh kok gak benar, kan dia bilang bahwa inilah orang-orang yang adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Saudara jangan langsung asosiasikan bahwa si wanita ini bilang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, maka orang langsung dengar bahwa ini adalah hamba Kristus. Bukan. Karena bagi mereka di Filipi, Allah yang paling tinggi, istilah untuk Tuhan yang maha tinggi, itu bagi orang Yahudi ya bagi Yahweh. Bagi Paulus ya Kristus. Tetapi bagi orang Yunani yang mendengarkan teriakan itu, bagi mereka langsung diasosiasikan. Berarti Zeus, Silas, Timotius dan Lukas adalah hamba dari Zeus. Karena dewa tertinggi bagi mereka ya Zeus. Nah jadi dengan mendeklarasikan ini bukannya dapat publisitas, tapi ini malah membelokkan Injil. Maka sebenarnya Paulus tidak bisa tinggal diam, tapi dia juga nggak bisa langsung hajar. Ada bijaksana di situ. Yang kemudian dikatakan mereka ini adalah yang memberitahu kalian jalan untuk keselamatan. Loh, spesifik dong, ini tentang Injil. Oh, nanti dulu. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, kata Injil, kata berita keselamatan, itu berita yang common pada zaman itu. Masalahnya beda konsep keselamatan yang mereka percaya dengan konsep keselamatan yang ditawarkan oleh Injil. Maka tema keselamatan sangat populer pada zaman itu, namun kata keselamatan dalam pengertian mereka itu bukan urusan menjadi ciptaan baru, mengatasi kerusakan dosa, mendapatkan keselamatan, dapat surga, bukan. Tetapi konsep keselamatan di dalam pikiran mereka itu berarti mendapat kesehatan, mendapat kemakmuran, mendapatkan jaminan. Nah kan ini kan keselamatan yang ditawarkan oleh kerajaan Roma. Kalau kamu dapat paspor Romawi, kamu dapat keselamatan. Nah sekarang berita yang sama, inilah dari hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Berarti hambanya Zeus yang akan memberikan keselamatan bagimu. Dalam urusan apa? Kemakmuran. Makanya si wanita, orang datang sama dia kan minta kemakmuran. Jadi ini yang diberitakan. Paulus sangat terganggu akan hal ini. Ini akan memutarbalikkan Injil. Justru publisitas seperti inilah yang Paulus tidak mau. Maka ini menjadikan Injil Kristus menjadi sama dengan berita keselamatan yang ditawarkan oleh agama, oleh dunia, oleh agama konteks pagan pada saat itu. Dan mungkin juga dalam hal ini, di dalam gerahnya Paulus, di satu pihak dia melihat ini makin merelatifkan Injil, tidak bisa didiamkan. Tapi di sisi lain dia punya empati yang begitu besar. Mengasihani dan mengasihi perempuan budak ini yang tidak dianggap, yang hidupnya sendiri setengah mati. Itu sebab dalam kepekaan Paulus dia tahu bahwa bukan perempuan itu yang berteriak-teriak, tapi roh di dalamnya. Makanya dia tidak menghardik sang wanita. Dia menegur roh yang ada pada wanita itu, maka dia mengusir roh jahat yang ada di dalam perempuan itu untuk langsung keluar. Dan seketika di dalam nama Yesus, klaim oleh Rasul Paulus diberitakan, roh itu langsung keluar. Saudara sekalian, meskipun Lukas tidak mencatat secara eksplisit langsung bahwa ini merujuk kepada pertobatan si wanita seperti seperti Lydia kan dengar Injil bertobat dibaptis. Nanti kita lihat juga kepala penjara mendengar Injil dan dibaptis. Tidak ada gambaran itu di dalam kisah wanita ini bahwa dia dibaptiskan. Tetapi dalam hal ini kita boleh melihat karena status budak dia telah dilepaskan dari kutukannya, maka dia sudah tidak berharga lagi, dia telah diambil oleh gereja. Nah ini sebenarnya motif keselamatan juga yang dikatakan. Maka fakta bahwa pembebasan terjadi dan kisah ini sengaja diapit di dalam kisah Lydia dan kepala penjara. Ini menunjukkan juga kisah pertobatan. Sehingga ini menjadi kesimpulan, para penafsir juga melihat ini menjadi berita indah dari Lukas. Bahwa orang seperti ini yang paling tidak dianggap dunia sekarang telah ditebus dan diundang masuk menjadi jemaat di gereja di Filipi. Pertama kali Injil diberitakan di Filipi,
Pertama kali dirintisnya gereja mula-mula di Filipi. Siapa jemaatnya? Salah satunya seorang budak perempuan ahli nujum. Sekarang bertobat jadi bagian dari gereja. Indah sekali ya. Justru di tengah-tengah peristiwa seperti itulah timbul kemarahan daripada tuan-tuan yang memperbudak wanita ini. Mereka marah karena apa? Bukan karena yang nanti diusung mereka, dikatakan di situ tadi ya. Mereka ini semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan yang dilakukan. Apa tadi katanya? Mengajarkan adat istiadat Yahudinya mereka. Mereka telah mengacaukan kota kita karena mereka ini orang Yahudi. Itu yang mereka propose kepada Dewan Kota. Ya, kenapa mereka propose itu? Karena urusannya soal uang. Uang, saudara. Manusia kalau udah diganggu dapurnya, pasti tidak bisa diam. Nah ini yang jadi masalahnya. Justru disitulah mereka ribut. Karena ketika Paulus mengusir roh yang merasuki wanita itu, hari itu juga sebenarnya Paulus sedang mengusir sumber pendapatan mereka. Karena mereka dari ahli-ahli sihir atau ramalan untuk membuat mereka menerima kekayaan. Jadi roh jahat itu hilang, uang mereka pun melayang. Saudara lihat ya, ini pola yang paralel yang dicatat Lukas dengan kisahnya Yesus. Berapa kali Yesus melakukan hal yang seperti ini? Bukannya waktu orang mengalami kelepasan dari roh jahat, seisi lingkungan itu senang, malah marah. Di mana itu terjadi? Beberapa kali dalam kisah Yesus, salah satunya di Gerasa. Yesus datang bertemu dengan satu orang kerasukan setan, legion namanya. Semua orang ketakutan, tidak ada yang berani dekat sama orang ini. Tetapi ketika Yesus mengusir roh jahat itu, masuk ke babi-babi, cemplung ke danau, mati semua. Ekonomi terganggu. Urusan dapur, saudara, urusan dapur. Maka ya mereka takut, tidak berani sama Yesus, tapi cepat-cepat suruh pergi. Nah ini yang terjadi. Maka dalam hal ini mereka marah dan berusaha mensiasati, memprovokasi kepada para penguasa kota untuk menganiaya, mendera Paulus. Maka di sini saudara-saudara sekalian, ini menjadi tanda, inilah menjadi dasar untuk kita juga belajar melihat sepanjang sejarah sampai kepada kita saat ini. Bahwa kuasa Injil yang telah mengubah kita ini, kuasa Injil yang bekerja dalam hidup kita ini adalah kuasa Injil yang terus bekerja di tengah dunia dan terus berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan dunia yang jahat. Kuasa spiritual yang aneh, Injil harus berhadapan. Kuasa cinta uang yang paling berat, Injil harus berhadapan. Dan akhirnya kuasa politik dan agama, Injil harus berhadapan. Saudara, di negara-negara besar seperti China, Korea Utara dan segala macam, kenapa Injil ditahan? Apakah semata-mata mereka merasa akan terganggu stabilitas mereka? Bukan. Ini urusan dapur, urusan kekuasaan mereka, urusan keuangan mereka. Maka itu sebab di mana Injil diberitakan, di situ ada berita damai sejahtera. Tapi di mana Injil diberitakan, di situ akan terjadi goncangan. Karena kepada orang-orang yang mengeraskan hati, bagi mereka untuk terus memegang pengharapan mereka yang kosong itu, maka Injil datang, itu mengganggu. Itu sebab mereka marah. Maka di sini kita boleh melihat kombinasi agama dunia, uang, politik menjadi satu, bersatu padu menjadi masalah bagi pemberita Injil. Paulus dan Silas harus menanggung penderitaan karena Injil. Sebab Injil menantang kuasa dunia dengan kuasa nama Yesus. Sebab Injil menantang hati kita, segala berhala-berhala dalam hati kita untuk dilepaskan, untuk kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Inilah kuasa Injil. Itu sebab ketika saudara berkata saya menjadi orang percaya, tapi begitu banyak berhala yang kita simpan, something wrong with us. Jika kita mengatakan Kristus memimpin kita, maka segala kuasa itu telah dipatahkan. Buang. Makanya yang dahulu kita sudah belajar, gak ada yang namanya setelah saya lahir baru, saya percaya Yesus, ada tahap kedua doa pelepasan. Setelah tahap kedua doa pelepasan mengalami karunia Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus. Gak ada konsep itu. Hari di mana seseorang menerima Kristus, kuasa itu dipatahkan. Dan seketika itu orang itu diubahkan. Nah ini kisah para rasul mencatat. Maka setelah itu apa yang terjadi? Paulus dan Silas ditangkap,
tanpa proses pengadilan yang clear, Paulus dan Silas didera dan dilemparkan ke penjara. Sekarang kita melihat kisah selanjutnya, pertobatan kepala penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk memenjarakan mereka di tempat paling tengah. Bahkan dipasung dengan ikatan yang paling kuat kakinya supaya Paulus dan Silas tidak bisa lari. Jadi bukan hanya mereka, kepala penjara pun sudah partisipatif di dalam menyiksa Paulus. Ya, mendera dia tidak ikut karena penguasa yang mendera. Kata mendera itu bukan pakai cambuk saudara, itu pakai kayu. Kayu besar, mereka itu dipukulin. Jadi kemungkinan retak tulang itu besar sekali. Sampai dikatakan nanti si kepala penjara mengobati lukanya. Jadi kulit-kulitnya itu juga sudah sobek-sobek. Sebegitu luar biasanya penderitaan yang dialami Paulus dan Silas. Belum diobati, diseret lagi ke penjara, dipasung lagi di penjara paling tengah, di kerangkeng lalu kakinya dipasung. Ini yang terjadi. Maka kepala penjara mewakili golongan ketiga, yaitu golongan menengah. Lydia kaya, budak perempuan paling rendah, si kepala penjara ini ada di tengah. Dia bertanggung jawab atas Paulus dan Silas yang ditahan di penjara. Nah, kondisi pemenjaraannya boleh disebut sebagai tahanan politik karena mengacau kota. Itu tesisnya tadi yang diajukan. Maka Paulus dan Silas dipenjara di dalam kondisi badan yang teramat sakit, luka-luka tidak diobati karena telah didera. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Besok bagaimana? Dilepas? Nggak ada yang bilang. Apakah mereka bisa hidup dengan luka-lukanya mereka? Apakah tiba-tiba akan terjadi mukjizat? Tuhan juga nggak bilang bahwa tidak ada janji Tuhan mereka akan dikeluarkan melalui penderitaan seperti ini. Sama seperti kita, waktu kita mengalami tantangan yang diizinkan Tuhan, saudara jangan pikir kalau kita mengalami penderitaan besok gimana ini. Paling enak kayak Paulus ya, Tuhan begini, Tuhan begitu. Hari mereka mengalami pergumulan itu sama seperti kita. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Yang mereka tahu mereka juga didera. Maka itu sebab saudara sekalian jangan berpikir ya mereka nabi, mereka rasul wajarlah. Sama seperti kita mereka juga bergumul. Bedanya apa? Hati mereka bertaut kepada Tuhan. Yang jadi masalah teguran buat kita hari ini. Terlalu sering dalam pergumulan kita malah jauh dari Tuhan. Nah ini masalahnya. Kalaupun kita datang sama Tuhan, kita selalu datang dengan sungut-sungut. Tapi mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan? Kondisi dipasung kaki, dipenjara dengan kerangkeng, dengan luka yang gak diobati. Betapa perihnya dalam sakit yang teramat sakit itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memaki. Mereka tidak mengutuk orang-orang yang melakukan itu kepada mereka, yang telah menganiaya mereka. Mereka juga tidak mempersalahkan Tuhan. Why Tuhan, why? Tidak. Akan tetapi, saudara kalau saya menggumulkan hal ini untuk berdiam sebentar saja dalam kondisi mengimajinasikan saya dalam posisi yang habis dipukuli setengah mati, lalu di kerangkeng tidak bisa gerak, tidak bisa berdaya, mau mengobati luka saja saya tidak sanggup. Tapi apa yang mereka lakukan? Dikatakan, mereka berdoa dan memuji Tuhan. How? Dalam air matamu kesusahanmu, dalam tipu daya orang di sekitarmu, dalam lukamu terhadap orang-orang yang kau kasihi, dalam kekecewaanmu mungkin terhadap gereja dan segala macam. Apa yang kau lakukan? Alkitab bilang, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Tidak gampang. Dalam segala kekesalan kita masih datang sama Tuhan. Kita bukan seperti orang dunia yang ninggalin Tuhan. Tapi kita datang sama Tuhan dengan sungut-sungut, dengan gerutu, dengan amarah. Tetapi dia dengan doa dan pujian. Dan dikatakan justru melalui semua itu sebelum terjadi mukjizat, semua orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Kata mendengar yang dipakai dengan sesama. Mereka memperhatikan apa yang menjadi seruan doa mereka. Mereka memperhatikan apa yang menjadi pujian mereka. Jadi boleh ditafsirkan dalam doa mereka. Mereka berdoa bersyukur untuk apa yang mereka alami. Mereka berdoa untuk setiap orang-orang yang menganiaya mereka. Dan mereka memuji Tuhan. Karena kata yang dipakai kata memuji, memuliakan Tuhan. Orang-orang yang di sana di penjara gak didera seperti mereka. Tentu takjub. Orang-orang macam apa seperti ini yang sudah dilukai bukan memaki tapi mendoakan, yang sudah hancur sepertinya Tuhannya meninggalkan tapi malah memuji Tuhannya. Justru di situ Injil sedang diberitakan, saudara.
Maka dikatakan semua tahanan itu mendengar dengan seksama. Mereka menyimak, mereka takjub. Barulah ketika itu terjadi, baru Tuhan susul dengan gempa yang hebat. Sehingga semua pintu jeruji itu lepas, bahkan kerangkeng kaki mereka yang memasung mereka pun lepas. Di saat itu pasti kan dikatakan si berpenjara lagi tidur, tiba-tiba gempa, ya ketakutan lah. Tapi bisa terjadi kemungkinan itu gempa lokal hanya di situ karena memang kuasa mukjizat. Kalau enggak seisi kota heboh dong, tetapi tidak ada motif itu dalam penulisan. Jadi bisa jadi memang hanya di penjara itu terjadi karena memang Allah sedang bekerja untuk menyatakan maksudnya di tengah penjara itu. Lalu apa yang terjadi? Si berpenjara panik karena dia tahu waktu mau masuk ke dalam penjara, lihat penjara pintu depan saja udah lepas, apalagi penjara dalam. Dia ketakutan karena di dalam tahanan politik kalau ada yang lepas, si kepala penjara bukan hanya dia, seisi keluarga boleh dibunuh. Itu sebab kalau dia mati saja keluarganya selamat dalam asumsi pikirannya. Makanya dia berusaha buru-buru langsung untuk bunuh diri supaya jangan sampai keluarganya celaka. Ada hati yang besar orang ini untuk keluarganya. Tetapi Paulus tahu dan Paulus langsung bersuara keras untuk mencegah si kepala penjara ini bunuh diri. Dan setelah itu pendengar suara Paulus, dia buru-buru langsung tersungkur dan bertanya, nah ini menarik, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh selamat? Saudara sekali lagi, ini pertanyaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kata selamatnya dia bukan kata keselamatan tentang bagaimana caranya supaya aku lahir baru dan segala macam. Ini bukan pertanyaan seperti sida-sida Ethiopia bertanya kepada Filipus. Karena waktu itu dia sudah mendengar Injil dari Filipus, mendengar tafsiran dari kitab Yesaya tentang Yesus dan yang mati. Lalu dia bertanya, apakah yang aku perbuat supaya aku boleh dibaptiskan? Itu bagian kalimat pertanyaan keselamatan yang menurut konsep Alkitab. Tetapi kepala penjara bertanya tentang keselamatan sama tadi seperti urusan si perempuan ahli perempuan budak itu yang mengartikan itu, yang mengatakan tentang keselamatan. Jadi motifnya sama. Jadi keselamatan di dalam dunia kuno yang dimiliki di kepalanya si kepala penjara bukan urusan mati, masuk surga, bukan seperti gambaran penulis perjanjian baru yang bicara tentang didamaikan dengan Allah. Bukan. Jadi keselamatan dalam mindsetnya dia, ini sekarang udah kacau, penjara hancur. Mati aku nanti kalau datang penguasa, aku akan ditangkap, aku akan dihukum. Nggak dapat selamat. Nah jadi motif selamatnya itu. Jadi sesederhananya dia sedang bertanya bagaimana supaya aku dibebaskan dari hukuman. Jangan sampai aku celaka. Dari masalah, jangan sampai aku celaka. Entah itu dalam konsep keselamatan mereka lepas dari penyakit, lepas dari bencana keuangan, lepas dari bencana pribadi atau apapun yang intinya yang mengancam. Nah itu bicara keselamatan. Dalam konteks ini si kepala penjara supaya aku lepas dari penjara sudah rusak, berarti aku yang akan dihajar. Jadi yang dinyatakan oleh kepala penjara secara kalimat penggantinya dalam bahasa kita sekarang, sebenarnya kepala penjara itu mau nanya kepada Paulus, Tuan, maukah Anda memberitahu kepada saya bagaimana saya bisa keluar dari kekacauan ini? Karena dia takut untuk diadili. Dan tentu saja ekspektasinya cuman keselamatan yang cetek, yang hanya urusan fenomena di depan mata. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan lewat Paulus kepada dia? Tuhan memberikan jawaban kepadanya lebih daripada apa yang diharapkannya. Paulus menjawab melampaui konsep keselamatan yang dipikirkan dan dimengertinya. Dikatakan di dalam ayat 31 sampai 32 yang tadi kita baca. Paulus menariknya keluar dari cara pikir dunia, konsep keselamatan yang kecil. Dan Paulus membawa dia untuk melihat kepada Injil, untuk Injil bukan melayani ekspektasinya. Percayalah Yesus supaya kau selamat lepas dari masalah. Bukan, tetapi membawa dia untuk melihat kepada Injil melampaui ekspektasi keselamatannya. Maka di sini Yesus sudah memerintah sebagai Tuhan. Karena Yesus sudah mati dan bangkit, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia. Maka para rasul sedang memberitakan tentang pemerintahan Yesus. Maka
pemerintahan Yesus di tengah-tengah dunia akan semakin nyata, semakin tersebar melalui setiap manusia yang menyadari dan akhirnya mengakui ketuhanan Kristus dalam hidupnya. Itu tanda kerajaan Allah. Sekali lagi kita belajar tentang kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah bukan soal gedung, bukan soal kita punya kekuatan moneter, tetapi tentang bagaimana orang perorangan, setiap orang di seluruh dunia mengalami keselamatan dalam Kristus dan sungguh-sungguh dengan klaim iman mengakui, mempercayai ketuhanan Kristus dan menjadikan Yesus raja dalam hidupnya. Itu tanda Allah di dalam Kristus bertahta di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya dikatakan di sini, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya urusan kamu dapat selamat urusan dunia, melainkan bagaimana engkau menjadi hidup dipimpin oleh Dia. Maka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan selalu menjadi jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana kita diselamatkan. Pada tingkat hal rendah apapun, pada tingkat arti yang tinggi apapun, dari segala masalah percayalah Yesus Dia memimpin, dalam segala air mata percayalah Yesus Dia yang akan menolong, dalam segala ketakutan, kelemahan percaya kepada Kristus yang akan memberi kekuatan dan semangat, dan yang terlebih lagi percaya kepada Kristus sebagai jalan satu-satunya untuk kita berdamai dengan Allah. Inilah kompleksitas dari kuasa Injil. Maka setelah mengabarkan Injil, Paulus menantang kepala penjara itu untuk percaya kepada Yesus. Bukan lagi dalam ekspektasinya yang dangkal tadi, tapi diundang untuk percaya Yesus dalam kompleksitas yang begitu luas. Inilah undangan itu. Itu sebab sekali lagi saudara-saudara sekalian, hal ini bicara tentang apa? Apa yang disebut saya beriman percaya kepada Kristus. Waktu saya mengklaim saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ini bukan percaya di dalam motif individualistik yang egois. Tapi ketika saya mengalami pertobatan, saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku. Itu berarti saya percaya untuk merindukan mengenali Dia, mengakui Dia, memuji Dia sebagai Tuhanku dan Raja atas seluruh hidupku. Itu iman. Jadi bukan di dalam antroposentrik yang egois, bahwa tawaran menerima Kristus dalam tawaran yang sangat egois, demi saya supaya mati masuk sorga, percaya Yesus demi supaya saya jadi kaya. Itu sebab, maafkan kalimat ini terlalu kasar, prosperity gospel itu sangat menjijikkan, sangat menghina dari kuasa Injil. Makanya tantangan yang diberikan kepada si perwira ini, kepala penjara ini adalah untuk dia dengan sungguh-sungguh mempertuhankan Yesus dan menjadikan Yesus rajanya. Berarti sedang mengatakan apa? Dia tidak menjadikan keselamatannya digantungkan kepada kerajaan Roma lagi. Ini tawaran hidup mati, saudara. Dan dia memilih walaupun dia sebagai kepala penjara. Maka di sini kita boleh melihat bagaimana orang yang mengalami keselamatan menerima Yesus, yaitu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Sang Raja, yaitu Kristus, dan sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Raja yang memerintah atas hidupmu dalam seluruh aspek hidupmu. Ini yang menjadi pesan dari Injil. Ini yang menjadi pesan dari Rasul Paulus, termasuk kepada jemaat Filipi. Nanti setelah jadi jemaat Filipi, kan tantangan ini diberikan kepada jemaat mula-mulanya. Nanti waktu dia tulis surat Filipi, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Apa yang dikatakan Paulus? Demi Injil diberitakan supaya semua lutut bertelut dan menghadap kepada Yesus dan melihat Yesus adalah Raja. Nah, inilah misi Injil. Maka sekarang kita rangkumkan dua hal yang kita renungkan dari Kisah Para Rasul 16 ini tadi. Pertama, apa yang kita lihat dari kisah pertobatan 3 kelompok yang Lukas catat. Dan yang kedua, dari situ kita melihat apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas di dalam penganiayaan. Kita lihat ya sebagai kesimpulan sekarang untuk kita renungkan dari semua narasi tadi. Saudara sekalian, kisah pertobatan kisah pertobatan 3 kelompok. Lydia, budak perempuan, dan kepala penjara. Apa yang kita mau lihat? Kenapa ini dideskripsikan Lukas satu-satu ceritanya? Pertama, dari sini kita boleh belajar melihat pertemuan seseorang dengan Injil adalah pertemuan yang mengubahkan hidup. Lydia tidak berpegang kepada kekayaan dan kepintarannya, tapi melihat kepada anugerah Allah.
Si perempuan budak yang terlalu lemah dan tidak memiliki apa-apa, yang tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa, tapi diundang masuk menjadi orang yang telah ditebus. Si kepala penjara yang taruhannya mati, tapi sekarang dipercayakan untuk melihat Yesus sebagai rajanya. Maka di sini kita boleh melihat Injil Kerajaan Allah berbicara tentang anugerah bagi semua latar belakang, anugerah bagi setiap orang, tidak peduli siapapun engkau, tidak pandang bulu dari status sosial apapun engkau. Ini Injil. Ini satu-satunya. Maka bukan dengan syarat prasyarat. Terima Yesus harus sunat. Terima Yesus harus ini dan itu. Terima Yesus harus begini dan begitu. No, di dalam anugerah, di dalam kasih setia Tuhan, engkau pendosa besar. Engkau orang yang begitu lemah, engkau yang begitu penakut, engkau yang dulu sombong dan pongah, tapi dalam belas kasih Tuhan, Tuhan menerimamu di dalam keselamatan. Maka kabar baik tentang Injil Kerajaan Allah telah menang atas segala kuasa yang ada, mengundang setiap pribadi untuk dikuduskan. Maka apa arti saya menjadi orang yang di dalam Kristus? Tuhan mengubahkan hidupku, Tuhan memimpinku untuk meninggalkan segala hal yang kucintai dalam dosaku. Itu arti keselamatan, saudara-saudara sekalian. Dan dia memanggil setiap orang dari setiap latar belakang untuk masuk menjadi apa? Untuk masuk sorga. No, lebih indah. Untuk masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Ini isi hatinya Tuhan. Itu sebab gereja itu menjadi terlalu serius di dalam undangan keselamatan. Maka kisah para Rasul 16 ini adalah kisah Injil pertama kali masuk ke Filipi. Inilah jemaat mula-mula dari Filipi. Siapa? Dari kota yang kosmopolitan, dari latar belakang orang yang begitu ragam, kota yang begitu besar. Tetapi Tuhan memanggil jemaat mula-mulanya dari orang-orang yang benar-benar kompleks, paling kaya, menengah, paling miskin, paling hina. 3 representatif inilah menjadi jemaat mula-mula di dalam jemaat Filipi. Mereka dipersatukan bukan dengan status kebanggaan kewarganegaraan Romawi yang sangat istimewa, bukan, tetapi mereka dipersatukan karena Injil. Injil yang menerobos semua batasan. Dalam anugerah setiap orang dari setiap latar belakang yang berbeda-beda, bukan karena status sosial atau karena sesuatu kontribusi yang dimilikinya, melainkan karena Kristus. Kita telah dipersatukan. Jadi apa? Jadi gereja. Saudara, kita pikir susah bersekutu. Bayangkan gereja ini bagaimana bersekutu mula-mula. Apa enggak mati gaya? Lydia punya pikir bisnis, keuangan, kepinteran. Ketemu sama kepala penjara yang urus tahanan politik bajingan-bajingan. Ketemu sama budak yang enggak ngerti apa-apa, wanita yang mungkin ya karena dia malu dia cuma bisa bersih-bersih di ruangan ibadah. And yet, apa yang terjadi? Salah satu jemaat yang paling kuat dan menjadi satu jemaat yang paling menyokong pelayanan Paulus di dalam seluruh pelayanan Paulus. Jemaat Filipi. Jemaat dalam heterogen kompleksitas yang terlalu besar, yang punya potensi konflik terlalu gede, dalam latar belakang yang terlalu beda, cara pikir yang berbeda-beda. Bagaimana bisa duduk sama-sama memikirkan Injil? Yang satu berpikir secara rasional, yang satu berpikir secara emosional, yang satu berpikir secara urusan ekonomi dan segala macam. Beda-beda, tapi dipersatukan dalam Injil. Saya nggak kebayang bagaimana Lydia bisa duduk bareng dengan wanita budak ini sama-sama pikir firman Tuhan. Jikalau bukan karena anugerah, tidak bisa. Itu sebab sama seperti kita dalam gereja pada saat ini. Saudara, kita dalam latar belakang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, pembentukan masa lalu yang berbeda-beda. Di dalam pergumulan yang berbeda-beda. And yet, marilah lihat di dalam Injil. Jikalau kompleksitas jemaat Filipi yang begitu berat bisa menjadi jemaat yang paling kuat, kenapa kita pada zaman ini tidak bisa? Something wrong. Bukankah Kristus yang bertahta dalam hidup kita seperti mereka? Lalu mengapa kita terus membiarkan hati kita dipimpin oleh sungut-sungut kita, dipimpin oleh ego kita, dipimpin oleh gerutunya kita? Mari belajar, sebagaimana yang dikatakan Paulus tadi. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Itu sebab nanti dalam surat Filipi banyak sekali Paulus mengatakan, bersukacitalah, bersukacitalah. Karena tantangan penganiayaan banyak dalam hidup mereka. Itu juga di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 saya bacakan buat kita semua. Apa yang menjadi pesan Paulus kepada jemaat Filipi? Mereka yang kaya seperti Lydia, mereka yang hina yang tidak rasa diri layak,
Tapi apa yang dikatakan Paulus kepada mereka? Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini namanya liberation. Pembebasan dari berhala hati, diundang masuk menjadi bagian orang-orang yang dikuduskan untuk kemuliaan Allah. Ini arti gereja, saudara. Ini arti kita sebagai gereja. Maka bagi Paulus semuanya sampah. Dia orang yang begitu besar, cendekiawan, punya negara Romawi, paspor penting. Sampah karena pengenalan akan Kristus. Maka di dalam keragaman dan perbedaan itu kita dipanggil untuk belajar. Saling rendah hati, saling dikuduskan, saling belajar mendoakan. Menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah ini gereja. Maka setiap pribadi dipanggil untuk kita sama-sama belajar di dalam gereja Tuhan. Sama-sama bertumbuh dalam gereja Tuhan. Dan sama-sama dibentuk untuk sama-sama diutus melayani Tuhan. Ini arti kita sebagai gereja, saudara. That's why, sekali lagi kalimat itu. Gak ada saudara yang datang ke tempat ini untuk jadi penonton. Untuk menjadi tamu yang dilayani. Untuk menjadi pengangguran. Setiap kita dikuduskan untuk dipersatukan dan untuk dipakai bagi kerajaan Allah. Amin. Ini kita gereja. Maka kedua terakhir dari kisah penganiayaan Paulus dan Silas. Pemberitaan Injil kerajaan Allah akan berbenturan dengan struktur kekuatan yang ada di tengah dunia. Sehingga akan menyebabkan penganiayaan kepada para pemberita Injil. Mengalami tantangan pergumulan dalam pemberitaan Injil. Ini konsekuensi. Dan ini bukan hanya kepada para pendeta, tapi kepada setiap kita. Bahwa kita telah ditebus dan dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Maka sebagai duta Injil, saudara sekalian, panggilan kita adalah panggilan untuk menderita. Tidak tentu setiap orang menderita sama. Di dalam Filipi pasal 27 ayat 29, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 29 Paulus bilang, kepadamu tidak hanya percaya kepada Dia, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Ini panggilan kita. Tentu porsinya setiap orang berbeda-beda. Jangan buru-buru, aduh nanti aku dirajam batu. Jangan GR, enggak semua orang dapat hak istimewa karunia menderita didera seperti Paulus. Tidak terlalu, Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan tahu betapa lemahnya kita. Maka Dia tidak akan kasih penderitaan yang begitu besar kepada kita. Kecuali memang itu panggilan kita. Maka Lukas ingin kita menyadari bahwa sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia. Kita, jemaat sekalian perhatikan. Tidak terhindar dari yang namanya kesusahan, penderitaan, tantangan. Yang akan datang ketika pesan yang kita bawa menantang politik dunia, menantang ekonomi dunia, menantang agama dunia. Tetapi ketahuilah, Allah tidak dapat dipermainkan, sekalipun di dalam tantangan pergumulan itu, Dia tidak pernah diam, pembenaran akan datang. Apa kalimatnya Ahok waktu itu bagus sekali ya, Gusti ora sare, gitu kalau nggak salah ya kalimatnya, saya lupa paraphrase ya. Tuhan itu tidak pernah tidur, saudara. Tetapi bukan berarti Dia selalu halangi penderitaan. Enggak, di tengah segala kesusahanmu menjalankan panggilanmu. Dia tidak pernah diam. Ini panggilannya. Maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada mendapatkan hasil tanpa proses. Bukan itu cara Tuhan mendidik kita. Mahkota tanpa salib, bukan itu cara Tuhan memimpin kita. Sebab itu bukanlah jalan di dalam kerajaan Allah. Begitu gampang bagi Paulus untuk dari awal dia kasih tahu dia warga negara Romawi. Tidak ada yang berani pukul dia. Karena siapa yang mencelakakan orang Romawi, orang itu bisa dihukum mati. Tetapi kenapa dia diam? Dia tidak mau ngomong. Dia tetap memilih diam karena dia tidak mau memakai status sosialnya demi kepentingan dirinya sendiri. Justru melalui peristiwa ini, Injil diberitakan dan setia dia menyatakan maksud Allah melalui penderitaannya malah seisi keluarga. Keluarga ketiga yang dikatakan dibaptiskan.
yaitu keluarga dari kepala penjara, bertobat dan menerima diri, diubahkan dan dibaptiskan. Dan tidak berhenti di situ, dalam sukacita mereka, mereka menjamu, jamuan gambaran pesta kepada Paulus dan Silas. Mereka datang mengundang dia masuk ke rumahnya, mengobati lukanya dan dijamu dalam makanan. Maka pesta malam hari di rumah sipir penjara menjadi perayaan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Perayaan kerajaan Allah. Orang-orang yang dipertobatkan diundang masuk dalam gereja Tuhan. Maka dunia diubahkan dengan cara-cara seperti ini. Melalui gambaran seorang kafir yang bertobat, mengadakan pesta di tengah malam untuk 2 orang duta Injil, duta kerajaan Allah yang dalam kondisi babak belur and yet bersukacita. How? Inilah indahnya. Tapi setelah itu saudara sekalian, penutup dalam hal ini. Kisahnya tidak selesai. Kenapa? Paulus tidak diam. Sekarang dia bawa status sosialnya. Tadi tidak mau bawa status sosial. Sekarang kepala penguasa kota bilang, oke, boleh keluar. Enak aja. Mereka tidak tahu, mereka pukul kami sembarangan lalu melepaskan kami sembarangan. Kami warga negara Romawi. Maka ketakutanlah mereka. Mereka disuruh datang minta maaf di depan umum baru boleh pergi. Supaya Paulus tidak membawanya ke pengadilan. Karena kalau dibawa ke pengadilan, dia didera tanpa pengadilan, orang itu bisa diadili lebih berat hukumannya. Maka Paulus menggunakan status sosialnya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa tadi nggak pakai status sosial? Kenapa pakai status sosialnya sekarang? Apakah dalam hal ini, pertanyaan, ini jawaban buat kita ya di dalam realitas hidup kita. Apakah Paulus benar? Menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita orang Kristen zaman ini juga boleh, benar untuk menggunakan status sosial kita, hak sipil kita dalam pelayanan Injil? Oh, saya pejabat loh, boleh nggak pakai kayak gitu? Oh, saya seorang pengusaha loh, boleh nggak pakai hal itu? Perhatikan, saya jawab langsung ringkas prinsipnya. Saudara, jika yang ada padamu, yang adalah anugerah Tuhan dipercayakan, jabatanmu, hartamu, kedudukanmu, usahamu, whatever, apapun yang diberikan Tuhan kepadamu. Jika yang ada padamu engkau pakai menjadi jalan pintas, sekali lagi poin yang di atas tadi, dan hanya demi kenyamananmu sendiri, maka engkau sudah bersalah dalam hal itu. Tuhan tidak mau. Paulus tidak pakai itu jadi jalan pintas. Tapi tadi, kenapa dia nggak ngomong? Dia rela dirinya didera, karena dia tidak mau pakai itu jadi cari aman buat dirinya. Tapi demi kemajuan Injil dia pakai. Maka firman Tuhan juga memerintahkan kita untuk kita menghindari tipu daya dan jangan mengandalkan statusmu, sebab itu merendahkan kerajaan Allah. Ada cerita konyol waktu KKR di GBK. KKR Pak Tong dulu tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa terakhir 2013. 2012 atau 2013. KKR besar di situ, maka kita semua hamba-hamba Tuhan yang di bawah jadi tukang parkir lah, bantu segala macam. Kita sudah khususkan ini parkir hanya untuk bus-bus yang mendatangkan orang-orang dari yang dari Tanjung Priuk mana-mana begitu. Jadi kendaraan pribadi parkirnya lebih jauh, suruh jalan supaya orang-orang ini bisa lebih banyak yang datang. Datanglah mobil mewah berhenti di situ. Pak, enggak boleh di sini. Saya mau parkir di sini. Enggak bisa Pak, ini khusus untuk bus-bus. Kamu tidak tahu siapa saya. Mulai kayak gitu. Pikir-pikir, ya lu siapa? Jangan-jangan dia anggota dewan atau apa. Kalimatnya lebih sakti. Saya ini jemaat Stephen Tong. Wah, cilaka. Akhirnya salah satu hamba Tuhan kita bilang, Bapak juga nggak tahu siapa saya. Saya ini hamba Tuhan di bawah Stephen Tong. Oh iya maaf Pak, pergi dia gitu ya. Nah ini maksudnya orang-orang yang menggunakan statusnya demi kenyamanannya. Celaka saudara, kita nggak menggunakan itu. Saudara di dalam pekerjaan, saudara punya status sosial, tapi jangan pakai itu demi kenyamanan diri. Ada orang-orang yang pernah jadi calon hamba Tuhan, bapaknya pejabat di dalam bidang apa begitu di pesawat angkasa pura. Jadi kita mau KKR regional kan tunggu. Lalu dia sengaja tanya, tolong hubungi kepala di sini, kasih tahu bapak saya adalah bagian dari angkasa pura di kota apa. Sehingga dimasukkan ke lounge untuk bisa di situ santai-santai tunggu. Saudara, engkau dipanggil jadi hamba Tuhan, bukan dipanggil untuk mencari kenyamanan.
No, jangan gunakan itu demi kenyamananmu, tapi pakailah itu untuk kerajaan Allah. Setelah dengan cara seperti itu mereka takut, mereka sadar Paulus tidak sembarangan, and yet dia relakan dirinya didera. Dengan cara itu, Paulus dengan bebas pergi lagi mengabarkan Injil. Nah ini poinnya. Maka seperti Paulus, Allah telah memberikan posisi kepada kita. Seperti Paulus dapat posisi luar biasa sebagai orang Farisi, sebagai orang yang terlatih, sebagai seorang warga negara Romawi, dan telah memanggilnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka Paulus menganggap bahwa itu semua adalah alat yang telah Allah berikan kepadanya yang harus ia gunakan demi kerajaan Allah. Dan justru disitulah ia meninggikan Kristus dan menegakkan supremasi Kristus. Demikian kita dalam panggilan kita pada hari ini. Pergunakanlah seluruh potensi yang ada padamu, jemaat sekalian, untuk kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini kami boleh belajar melihat arti sebagai gereja dalam kompleksitasnya. Beragam orang tapi saling belajar menerima di dalam kekudusan, di dalam kasih dan dalam kebenaran. Maka seperti jemaat Filipi bersatu dalam kasih menjadi gereja yang melayani Tuhan. Demikian kami boleh belajar hari ini untuk melihat kami di dalam heterogennya kami, dalam kompleksitasnya kami khususnya di Emery Sunter di tempat ini. Persatukanlah kami dalam kebenaran-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kekudusan yang daripadamu untuk menjadi gereja yang bertumbuh dan melayani. Dan di tengah-tengah seluruh pelayanan itu ada tantangan, ada pergumulan. Kiranya Tuhan yang menopang kami. Dan segala hal yang Tuhan sudah percayakan untuk kami miliki. Tidak kami pakai sembarangan hanya demi kenikmatan diri kami dan kedagingan kami. Tapi biarlah kami kembangkan seluruhnya, seluas-luasnya bagi kerajaan Allah. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.